Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, sabahul surur wa sa'adah. Kaifa halukum jami'an? Bi khair walhamdulillah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi jumlah fi'liyah. Materi bahasa Arab kelas 8 bab 3 bagian kegiatan kedua. Sebelum itu perlu kita ketahui bahwasanya masalah-masalah jumlah ini dalam bahasa Arab itu dibagi menjadi dua. Ada jumlah fi'liyah, ada jumlah ismiyah. Namun pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah jumlah atau tarkib atau susunan lafaz yang diawali oleh fi'il. Sekarang kita akan membahas tentang pembagian fi'il. Fi'il itu dibagi menjadi 3. 1 fi'il madhi, 2 fi'il mudhari, 3 fi'il amar. Struktur jumlah fi'liyah. Struktur jumlah fi'liyah ini tergantung pada fi'ilnya. Kalau fi'il lazim, maka struktur jumlah fi'liyahnya ini berupa fi'il dan juga berupa fa'il. Ada 2. Contohnya ja'a Zaidun, Zaid berdiri. Yang kedua yaitu jumlah fi'liyah yang terdiri dari fi'il muta'addi. Maka harus ada 3 komponen. 1 berupa fi'il, 2 fa'il, 3 maf'ul. Contohnya tadi daraba Zaidun amron. Fi'il adalah kata kerja yang berkedudukan sebagai predikat. Sedangkan fa'il itu adalah isim yang dibaca rafa yang jatuh setelah fi'ilnya. Ada yang fa'il berupa isim dhamir dan juga ada fa'il yang berupa isim dhamir. Yang ketiga adalah maf'ul. Maf'ul adalah isim yang dibaca nasab yang biasanya itu jatuh setelah fa'ilnya. Maf'ul juga ada yang berupa isim dhamir dan juga berupa isim dhamir. Pembagian fi'il berdasarkan kebutuhan objek. 1. Fi'il lazim. Fi'il lazim adalah kata kerja yang tidak membutuhkan pada objek atau maf'ul bih. Contohnya tajlisu Fatimah 'alal kursi. Fatimah duduk di atas kursi. 2. Dakhala Zaidun ila faslin. Zaid masuk ke kelas. 3. Sholatul labu fil masjidi. Para siswa sholat di masjid. 4. Hadaratul labu fil madrasati. Para siswa telah hadir di sekolah. Yang kedua fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi adalah fi'il yang membutuhkan pada objek atau maf'ul bih. Contohnya adalah daraba Zaidun amron. Zaid memukul Umar. Kalau ini tidak ada objeknya, hanya daraba Zaidun, Zaid memukul, maka susunan kalimat ini tidak bisa dipahami. Maka fi'il muta'addi membutuhkan pada objek. Daraba Zaidun amron. Zaid memukul Umar. Contoh yang kedua adalah tuhibbu walidati al-qira'ata. Orang tua perempuanku senang membaca. Contoh yang ketiga adalah qara'tu ad-darsa. Saya telah membaca pelajaran. Ta'allamtu sibahata min walidayya. Saya telah belajar berenang dari kedua orang tuaku. Pembahasan yang selanjutnya itu adalah ketentuan jumlah fi'liyah. Fi'il dan fa'il
ini harus memiliki kesesuaian atau kecocokan dalam segi jenisnya, yakni mudzakkar dan muannasnya. Apabila fi'ilnya muannas maka fa'ilnya juga muannas, atau sebaliknya. Apabila fa'ilnya muannas maka fi'ilnya muannas. Apabila fa'ilnya mudzakkar maka fi'ilnya juga harus mudzakkar. Contohnya seperti tadi, tuhibbu walidati al-qira'ata. Ini menggunakan tuhibbu karena fa'ilnya itu berupa muannas walidati. Artinya orang tua perempuanku atau ibuku senang membaca. Contoh yang kedua, yuhibbu walidi al-qira'ata. Ini menggunakan yuhibbu karena fa'ilnya ini berupa mudzakkar. Artinya orang tua laki-lakiku atau ayahku senang membaca. Contoh yang ketiga, ta'allamat Fatimah as-sibahata min walidayha. Fatimah belajar berenang dari kedua orang tuanya. Karena fa'ilnya ini Fatimah, maka fi'ilnya itu juga harus muannas. Karena Fatimah ini muannas, maka fi'ilnya juga harus muannas, yakni ada tanda tak ta'nisnya, ta'allamat. Contoh yang keempat yang berupa fi'il madhi, ta'allama Ahmad as-sibahata min walidayhi. Ahmad belajar berenang dari kedua orang tuanya. Ini ta'allama ini tidak ada tak ta'nisnya karena fa'ilnya itu berupa mudzakkar Ahmad, jadi sesuai. Fi'ilnya mudzakkar, fa'ilnya mudzakkar. Beda halnya dengan ketentuan yang kedua. Kalau ketentuan yang kedua, antara fi'il dan fa'ilnya dalam segi mufrad atau jama' atau tasniyahnya ini tidak harus sama. Kalau fa'ilnya ini berupa jama', maka fi'ilnya juga boleh berupa mufrad. Contohnya, dakhala talibu ilal fasli. Talibu adalah mufrad, sedangkan dakhala juga mufrad, jadi sama-sama mufrad. Artinya siswa telah masuk ke dalam kelas. Atau dakhala talibani ilal fasli. Talibani ini adalah tasniyah, sedangkan dakhala adalah mufrad, maka kedua siswa telah masuk ke dalam kelas. Contoh yang ketiga adalah yarsumu Fatihun wa Hisyamun as-surah. Fatih dan Hisyam menggambar gambar atau melukis gambar. Ini kan fa'ilnya ada dua, ada berupa Fatih dan Hisyam, sedangkan fi'ilnya tetap mufrad. Contoh yang tiga, ijtama'at talamiyah fi sahatil madrasah. Para siswa berkumpul di halaman sekolah. Talamid adalah jamak, sedangkan ijtama'ah adalah mufrad. Ini tidak apa-apa. Untuk i'rab fa'il adalah rafa dengan ditandai harakat dhammah jika isim mufrad dan jamak taksir, dan ditandai tambahan alif dan nun jika berupa isim tasniyah, dan ditandai waw dan nun jika berupa jamak mudzakkar salim. Yang keempat, fa'il hukumnya rafa dengan ditandai tambahan alif dan ta jika berupa jamak muannas salim. Sekarang kita akan membahas jenis-jenis fa'il. Jenis-jenis fa'il ini ada tiga, ada yang berupa mufrad, tasniyah, dan juga jamak. Dan ketiga-tiganya ini sama-sama dibagi menjadi dua. Yang mufrad, ada mufrad mudzakkar, ada mufrad muannas. Yang mufrad mudzakkar contohnya yata'allamu talibu bijiddin wa nasyatin. Yang muannas tata'allamu talibatu bijiddin wa nasyatin. Yang kedua, fa'il berupa isim tasniyah.
Ini juga ada dua, ada yang berupa mudzakkar dan juga ada yang berupa muannas. Contohnya ta'allamut talibani bijiddin wa nashatin. Artinya dua siswa belajar dengan sungguh-sungguh dan rajin atau giat. Contoh yang muannas tata'allamu at-talibatani bijiddin wa nashatin. Dua siswa perempuan belajar dengan sungguh-sungguh dan juga giat atau rajin. Yang ketiga, isim fa'il berupa jamak, ini juga ada yang muannas dan ada yang mudzakkar. Contoh yang mudzakkar adalah yata'allamu tullabu bijiddin wa nashatin. Artinya para siswa belajar dengan sungguh-sungguh dan giat. Contoh isim fa'il yang berupa jamak muannas adalah yata'allamu talibat bijiddin wa nashatin. Artinya para siswa perempuan belajar dengan sungguh-sungguh dan giat. Demikianlah materi tentang jumlah fi'liyah pelajaran bahasa Arab kelas 8 bab 3 bagian 2 atau bagian kegiatan 2. Semoga barokah dan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.